semuanya. Ayo, mungkin teman-temannya bisa diajakin dulu untuk hadir di acara live kali ini ya. Oke, kembali lagi bersama saya dalam acara ngobrol cair. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol bareng salah satu pelaku, bisa dibilang pelaku industri kreatif lah ya. Dia itu owner dari Kertas by Karls, namanya Carlina Satrio Putri. Nah, oke, langsung saja mungkin kita invite aja ya Kak Carlinanya untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Buka Carlina masuk dulu. Halo Hanif. Halo, bentar. Halo. Videonya belum muncul Kak. Nah, ini baru loading ternyata. Oke. Oh, baru lo di. Iya, baru keluar Halo. ini Kak. Iya, halo Kak Carlina. Iya. Halo Hanif. Apa kabar Kak? Iya, apa kabar Kak? Baik. Apa kabar? Sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat banget nih. Kesibukannya sekarang ini apa Mbak? Kesibukannya selain mengurus Kertas by Karls ini gitu. Kesibukannya yang pasti apa ya? Sebenarnya stay di rumah aja sih. Karena kan di kondisi kayak gini sebisa mungkin kita kalau nggak terlalu perlu keluar ya udah di rumah aja gitu kan. Cuman mostly memang itu utama gitu. Kayaknya rada delay sedikit. Sebentar, coba aku cek. Coba tes. Masuk. Kayaknya iya. Lancar nggak? Nah, aku ngelihat kamu Udah rada lancar, ya? blurry sedikit. Oh. Masih rada blurry. Cuman kalau aku Iya. gimana? Di saya gimana? Oke, lancar kan? Agak patah-patah sih. Kalau videonya Oh, agak patah-patah, tapi patah-patah suaranya juga. jelas sih. Iya, suaranya Oke. jelas sih. Tapi nggak apa-apa, suaranya jelas ini. Oh, iya. Tuh. Waduh, Aman lah ya. gimana? Udah. Pakai Ya, yang wifi penting sih. suaranya jelas ini. Udah ya? Oh. Ya, suaranya masuk. Udah. Masuk. Nah, ini udah mendingan. Nah, ini udah mendingan Kak. Oke. Ya udah, langsung masuk ke topik kita kali ya. Ya, oke. Mungkin Kak Carlina mungkin bisa Ya, diceritain siap. kenapa bikin bisnis Kertas by Karls gitu, misal kayak awal mula berdiri atau terinspirasi dari mana gitu Kak? Ya silahkan diceritakan. Ya, jadi awal mulanya tuh sebenarnya aku mulai banget itu startingnya di akhir 2016. Jadi sekitar bulan September lah, bulan-bulan ini gitu. Cuman akhir-akhir September gitu. Itu lebih karena tujuannya karena aku pengen bikin sesuatu sendiri sebenarnya. Jadi dari ngantor, setelah ngantor terus sempat vakum dulu, ngantor freelance kerjaan freelance gitu-gitu, terus aku kepikiran pengen bikin sesuatu yang benar-benar dari diriku sendiri sebenarnya. Jadi kayak idealisme pribadi, ya udahlah masih muda kan, maksudnya masih ada waktu untuk bisa explore gitu. Pengen starting sesuatu sendiri. Nah, apa sih yang bisa aku kerjain di latar belakang aku yang jurusannya dulu tuh kuliahnya arsitektur interior. Terus kayaknya kalau kerja di konsultan memang mungkin nggak terlalu cocok sih. Tapi dari situ yang aku suka dan yang bisa aku ambil adalah kayak ilmu seni rupa, terus juga mengkonsep, terus mengilustrasi, itu aku suka banget. Makanya itu kenapa akhirnya aku terapin di bisnis berupa
notebook ini gitu. Jadi awal mulanya tuh di Hmm. tahun 2015 akhir, terus baru lumayan serius tuh tahun 2017 karena lumayan eh, apa namanya banyak waktu itu yang udah notice karena aku sempat ikutan pameran Art Market Jakarta di Oh. Kuningan City waktu itu gitu. Awal mulanya gitu sih Oh, kayak oke. ikutan pameran gitu. Oh, oke. Berarti tadi sempat disebut katanya sempat sempat kerja kantoran juga berarti ya, Kak? Sempat sempat kerja kantoran gitu. Iya, iya. Nah, Aku kan dulu sempat, berarti pas ya. ya pas kerja kantoran itu udah lagi mulai ngebangun kertas Baikal ini berarti ya, Kak? Nah, pas Atau belum? kantoran itu benar-benar aku fokus ke belum. Jadi aku fokus Oh. ke pekerjaan waktu itu. Jadi aku di Oh, kantor itu oh kan gitu. sempat lulus kan 2014. Terus aku Oh, oh iya. langsung kerja kantor di konsultan, terus konsultannya 2 tempat, terus yang terakhir itu kantor majalah. Jadi waktu itu aku nulis lifestyle di majalah lifestyle, arsitektur dan interior. Nah dari situlah aku kayak pengen tergerak nih bikin sesuatu sendiri gitu. Jadi nggak mau apa namanya sebenarnya udah lama sih kayak nggak mau kerja kantoran tuh sebenarnya udah lama karena kayak merasa nggak cocok aja anak milenial biasa ya Hmm. pengen Iya, iya, starting iya. sendiri gitu Oke, konsultan oke, apa oke. majalah interior terus ya udah gitu. Eh, aku orangnya fokus gitu sih Nif jadi kayak satu hal aku fokusin gitu jadi kalau barengan nggak fokus menurut aku jadi hasilnya nggak maksimal gitu sih. Ya benar sih. Emang harus fokus sih ya, Mbak. Apalagi mau ngejalanin apa usaha sendiri kalau nggak fokus juga kayak sayang aja gitu. Nggak ini banget, Iya, nggak 100% gitu lah ya. iya, iya, Iya. iya, Nah, ya gitu terus deh. eh, kan kan ini kertas baik Iya, iya, lebih ke desain halo? Ya. iya. Ah. Nah, eh, Halo. apa sih yang mendasari mendasari Kak Karlina untuk apa ambil bisnis sebagai apa mendesain notebook itu padahal di era digital ini kayaknya penggunaan kertas lah ya penggunaan buku bisa dibilang udah mulai agak berkurang gitulah Kak itu bisa apa diceritakan kenapa alasannya ngambil itu Kak? Jadi seperti yang tadi aku cerita, background aku di arsitektur interior itu ada banyak Mhm. pelajaran-pelajaran yang aku dapat di kampus gitu. Jadi salah satunya adalah Hmm. mengkonsep dan juga latar belakang konseping itu sebenarnya bisa diterapkan ke semua hal dalam bentuk apapun. Misalnya katakanlah Oh. pekerjaannya nanti dia di bidang marketing. Nah marketingnya seperti apa? Jadi seperti apa dengan kan konsep yang udah dipelajarin di kampus. Kenapa sih notebook gitu? Personally, secara personal tuh aku suka sama material kertas sebenarnya, buku-buku gitu. Kayak kalau buku tuh kita pegang buku tuh aku tuh kebetulan suka sama bau-baunya, terus sama aku suka stationery juga gitu. Jadi kayak sesimpel itu sih hal-hal personal karena ketika kita mau bangun sesuatu ya Nif kayak Mhm. eh, ngebangun sesuatu sendiri, berbisnis sendiri, menurut aku bisa dimulai dari hal yang paling simple, hal yang paling personal buat kita, karena itulah yang ngedrive kita supaya bisa lanjut terus komitmen untuk menjalaninya. Tapi kalau misalnya tujuan untuk berbisnis adalah mencari misalnya tujuannya pengen lebih ke kayak oke gue ingin bangun usaha karena gue pengen uh, lebih ke fokusnya ke profitnya atau pengen ngelihat dari pasar kebutuhannya apa dan menjawab hal itu gitu. Jadi lebih membangun dari segi finansialnya itu sah-sah aja gitu. Cuman kenapa notebook specifically ya udah dalam bentuk produk gitu. Produknya ya notebook itu sih. Ya meskipun gitu kayak jarang udah jarang mungkin orang yang pakai notebook tapi sebenarnya banyak juga sih kalau dibilang kayak mayoritas ya
ya yang pakai notebook tuh ya minoritas, karena nggak cuman sebenarnya kegiatan notebook itu kan kegiatan yang bisa lakuin di notebook kan nggak cuman nyata tapi juga gambar, doodling, apalagi journaling gitu. Jadi Iya. masih relevan lah di era sekarang. Cuman memang Iya. relevansinya tuh memang nggak seintens dulu ketika belum ada apps note atau apps yang lain Iya. digital itu yang reminder dan seterusnya. Itu kan terbatas ya. Kalau itu kan kayak kita ngetik dan itu kan ngetik atau nge-sketch pakai pen, touch pennya itu kan dia nggak akan, goresannya nggak akan seintens kalau misalnya di kertas dan alat tulisnya gitu. Lebih ke situ sih. Oke, berarti pasti. emang apa namanya? Ya kan? Iya, berarti emang emang karena inspirasi untuk memulai bisnis desain notebook ini. Desain notebook kan ya Kak, berarti Kak? Desain Lebih, notebook atau ya, jadi Kertas by Kaos itu sebenarnya brand yang memproduksi produk kreatif. Jadi bidang kita tuh di arts and craft, jadi seni dan crafting gitu. Produknya yang utama itu berupa notebook hand stitch. Jadi notebook yang dijahit secara manual. Ini aku kebetulan ada contohnya. Jadi notebook kayak gini. Ini kebetulan seri terbaru. Nah, ini kan aku konstruksi bukunya tuh kan memang fokus ceritanya tuh di sini, di jahitannya dan cover ilustrasinya. Iya. Jadi antara ini penggabungan antara bukan menggabungkan, aku kayak konsepnya tuh mengawinkan antara teknik manual dengan teknik digital gitu. Jadi kayak manualnya tuh di book bindingnya, ini namanya book binding gitu nih. Terus covernya digital gitu, jadi printing dan segala macam. Aku menggabungkan dua hal itu gitu. Gitu. Jadi produknya tuh fokusnya di situ. Iya. Oke. Nah, terus itu dapat inspirasi buat desain covernya itu dari mana Kak? Apakah mungkin kalau sekarang udah banyak ya mediumnya kayak mungkin Pinterest kah, atau dari apa gitu di internet gitu, mungkin inspirasinya itu dari mana Kak biasanya? Inspirasinya tuh sebenarnya dari mana aja ya, dari lingkungan sih sebenarnya, kayak terutama kalau misalnya dari media yang tadi kamu sebutkan kayak Pinterest, Google, itu kan medianya untuk mencari image itu. Tapi sebelum itu ada, kita kan harus tahu dulu kayak kita tuh mau bikin konsep yang seperti apa. Kayak contohnya yang aku bawa ini namanya seri immersion. Jadi immersion itu artinya pengabsorban, salah ya istilahnya. Jadi aku mengabsorb. Ya, jadi ya seni-seni gitu deh, kayak apa namanya yang buat memang rada-rada carinya yang unik-unik sih. Aku nggak cari keyword yang gampang gitu, ada keyword yang susah. Tapi inspirasinya tuh sebenarnya dari lingkungan gitu. Tapi yang paling influence aku banget secara visual itu sebenarnya lebih ke arsitektur, terus desain interior, terus desain produk, terus fashion juga gitu. Jadi inspirasiku lebih banyak influence-nya tuh dari yang abstrak-abstrak gitu sih, memang kayak pattern gitu, motif-motif yang abstrak, motif garis, motif geometris dan seterusnya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kamu pernah dengar Picasso, Pablo Picasso yang pelukis ya kayak gitu, terus atau Piet Mondrian tuh salah satu kayak yang influence orang banyak juga sih dalam menciptakan seni rupa gitu. Iya. Dan benar. ya gitu. Oke. Nah, dalam pembuatannya itu apakah
Kak Karlina bikin sendiri atau mungkin ada orang yang ngebantu atau gimana Kak ngebuat produknya itu dan memasarkannya gitu? Ya, jadi ada lumayan perbedaan juga ya dari masa yang sekarang pandemi ini sama yang sebelumnya gitu. Nah, kalau masa yang sekarang itu kebetulan memang kalau kemarin-kemarin sebelum pandemi itu kayak aku masih bisa hire asisten untuk produksi di rumah. Kebetulan kan aku ngerjainnya di rumah nih, Nev. Jadi di studio di rumah gitu, ada ruang sendiri untuk ngerjain. Produksinya sih memang mostly memang aku yang ngerjain karena memang ini kayak self made gitu. Jadi produk-produk ini aku yang kerjain dan kemudian ada beberapa asisten yang membantu untuk memproduksi itu buku itu gitu. Jadi kayak kertas misalnya, terus benang, kemudian apa namanya packing gitu-gitu sih. Tapi kalau untuk dari desain dan segala macam mengkonstruksikan menjahit buku itu aku masih aku yang kerjain gitu karena ini memang cukup sulit sih teknik yang seperti ini gitu. Terus ada lagi yang kayak gini jahitannya gitu, jahitannya kayak lebih simple gitu sih. Kayaknya lebih iya. pokoknya Nggak terlalu kelihatan sih. Iya, nggak terlalu kelihatan. Nah itu kayak gitu. Iya itu agak kelihatan tuh. Iya. Ya ini yang lebih simpelnya gitu. Kalau ini berarti ada dua jenis jahitannya ya? Ya. Ada dua jenis jahitan. Ada dua jenis. Yang simple tadi itu namanya saddle stitch. Kalau yang tebel tadi itu namanya Coptic stitch gitu. Dan juga kayak yang sebelumnya aku ini sih sempat workshop juga, ngajar workshop gitu. Gitu. Beda kalau yang sekarang aku belum ngayar orang sama sekali, jadi kayak masih ngerjain di rumah aja gitu. Benar. Jadi gitu, belum ini sih belum fokus untuk bisa ngajak asisten untuk bantu lagi gitu karena kondisinya masih bisa dihandle sendiri lah, cukup riskan juga. Gitu sih. Iya. Nah, kalau misal ada pesanan dalam jumlah besar itu gimana Kak? Kalau misal ada pesanan jumlah besar kan, kalau ngerjain sendiri pasti gimana ya? Iya. Ya capek sih, tapi pasti tetap butuh bantuan berarti ya Kak? Iya, itu pertanyaan yang banyak ya nanya sih, terutama kalau misalnya udah kondisinya memang nggak memungkinkan untuk ngerjain sendiri, aku pasti harus minta tolong asisten untuk bisa ngerjain dalam jumlah yang dibutuhkan gitu sih. Tadi lumayan banyak pertanyaan di atas ya, Nif. Iya. Nanti ya sesi tanya jawab nanti ya. Iya, habis ini. Oke deh. Oke. Aku kayak nervous gitu banyak banget. Sip, nanti dijawab. Kan ini ceritanya lagi masuk inilah ya era masa pandemi gini. Nah, selama masa pandemi ini kondisi bisnisnya tuh kayak gimana Kak? Apakah beda dari yang sebelum pandemi? Maksudnya kayak mungkin bisa jadi malah lagi pandemi gini lebih banyak yang pesan karena orang lebih banyak di rumah gitu, kayak misal iseng akhirnya pesan ini deh buat coret-coret sesuatu gitu. Itu gimana Kak kondisi bisnis? Ya, wah kamu benar banget. Yang kedua nih, yang tentang yang tadi kamu bilang, itu yang terjadi kebetulan. Jadi karena justru malah di kondisi pandemi kayak gini, waktu itu aku sempat kolaborasi sama ICW waktu itu. ICW kebetulan ngajakin untuk kolaborasi dalam pembuatan notebooknya. Kemudian notebook tersebut terus diilustrasikan sama seniman lokal waktu itu dalam rangka Hari Kartini. Nah dari situlah kolaborasi, karena pas banget pas PSBB itu ngerjain itu, jadi jumlahnya lumayan cukup banyak waktu itu untuk ngerjain project itu. Nah di kondisi pandemi ini juga ternyata kan memang secara realita ya, kalau sebelum pandemi aku itu memang pendapatan terbesarnya itu dari kegiatan pameran. Jadi pameran-pameran, event-event, terus workshop gitu, itu lumayan ada
lumayan banyak yang bisa ngelihat produk aku, terus juga langsung bisa apresiasi, beli, dan seterusnya gitu kan. Dan aku kan juga tatap muka sama mereka gitu, jadi mereka bisa tahu nih produk kita tuh seperti ini, pembuatannya gini-gini. Nah, pas pandemi ini cukup stres juga tuh awal-awal. Waduh, gimana nih, nggak bisa pameran, nggak bisa workshop Iya, gitu. iya. Terus nggak bisa pokoknya banyak hal-hal yang biasanya aku ikut kegiatan eksternal, memenuhi undangan untuk pameran gitu-gitu tuh nggak bisa. Pada akhirnya nggak tahu ya, alhamdulillahnya tuh sekarang jalan seperti menjawab kondisi gitu. Jadi tiba-tiba karena nggak ada pameran, nggak ada itu, terus ternyata secara online pembeliannya lumayan banyak gitu. Karena mungkin ada kegiatan yang lebih mereka fokus untuk di rumah ya. Jadi kayak orang-orang lebih banyak yang kerja di rumah, terus pengen eksplorasi hal-hal baru yang tadinya dia sebelumnya belum sempat ngerjain karena ngantor, karena kesibukan yang lain di luar. Akhirnya mereka ya udah deh di rumah ngapain sih gitu, selain masak, selain TikTok kan, selain bikin video-video itulah ya, daripada ya udahlah gue pengen fokus sama diri gue sendiri nih, pengen mengeksplorasi apa sih yang gue mau kerjain sama ini. Ternyata sketsa atau journaling itu lagi ngetren juga. Mulai pandemi itu langsung banyak yang suka jurnal, yang suka bikin tempel-tempel, kayak bikin artwork gitu di notebook gitu. Jadi ada sih kemarin ada kebetulan ada ibu-ibu yang aku udah main kenal juga sama ibu itu. Beliau adalah seorang arsitek gitu. Nah, beliau itu memang maksudnya energinya tinggi ya. Sebagai arsitek itu profesinya kan biasanya site visit, dan site visit itu ke lapangan, ke luar kota dan seterusnya. Mungkin karena kondisi pandemi kayak gini, beliau mungkin lebih kayak ya udah aku pengen bikin cari-cari ide baru, cari ide baru, terus pengen menulis diary dan seterusnya. Itu jadinya kemarin sempat ini cerita gitu, Kalina aku mau beli dong buku kamu gitu, lagi pengen nulis cerita personal lah gitu, apa gimana, aku kurang lebih seperti itu gitu. Ya udah akhirnya itu salah satunya. Cowok juga sih, banyak sih. Cowok cewek sama aja. Iya. Gitu. Oke. Berarti malah bisa dibilang di masa pandemi ini atau masa new normal ini bisa dikatakan bisnisnya malah jadi bagus ya. Maksudnya enggak ya bukan berarti pengen begini terus gitu, tapi maksudnya jadi lebih banyak yang pesan gitu, yang pesan produknya gitu. Iya kan udah ya. Ya, jadi kayak awal-awal memang pesimis gitu, karena nggak ada kegiatan di luar selain di rumah. Terus mau gimana gitu kan, kondisinya nggak mungkin kan untuk bisa ikut event-event lagi. Ya udah, pasrah aja sih yang awal, kayak ya udah pasrah aja, terus fokus bikin seri baru, fokus bikin aja gitu, terus banyakin marketing online, terus banyakin aktif di online juga gitu. Itu sih yang ternyata maneuvering lah ya. Jadi kondisi pandemi kayak gini kita perlu mikir kreatif juga kan, apalagi karena brand kreatif. Ya udah mikir kreatif gimana caranya gitu. Ya udah aktifnya di online gitu. Gitu sih. Jadi banyak juga teman-teman brand lokal juga, mereka jadi lebih bikin konten-konten yang bisa encouraging gitu-gitu, kayak tulisan-tulisan yang quotes-quotes yang menyemangati gitu-gitu sih. Ya tetap eksis lah. Ya berusaha untuk tetap bisa eksis gitu. Iya. Gitu. Gimana tadi? Ini kan selama masa new normal ini nggak ada kayak produk baru gitu yang dibuat sama Kak Karina atau terobosan-terobosan baru gitu? Ya, menjawab dari era new normal yang sekarang ini, itu kan produk aku sebenarnya stationery ya, tergolong di produk stationery.
gitu. Apa namanya? Aku melihat ada kesempatan yang lebih bisa menjawab, lebih bisa memberikan solusi di era sekarang ini gitu. Masker, tadi aku pikiran mau bikin masker dan lain-lain gitu. Dan apa namanya yang sudah aku kerjakan sekarang itu adalah produk yang terbarunya itu adalah produk namanya touchless finger seperti ini gitu. Nah, Iya. nah ini kayak salah satu wujud untuk menjawab di era new normal. Jadi salah satu solusi lah gitu. Aku nggak tahu yang ngedesain siapa. Maksudnya dalam arti yang pertama kali menciptakan si alat ini. Karena alat ini sebenarnya udah template-nya kurang lebih seperti inilah. Tapi yang aku produksikan adalah dari motifnya. Ini adalah motif dari kertas backhouse gitu. Dan ini juga fungsinya itu untuk sehari-hari bermanfaat banget kalau misalnya kamu mau naik lift, terus mau pencet ATM, mau buka pintu, terus mau buka pintu, mau ke toilet, terus mau nutup pintu pakai slotnya, sebisa mungkin kan tangan kan jangan menyentuh hal-hal yang yang kemungkinan kita bisa terpapar kuman atau virus apapun itu. Ini sih, ini yang motif B nih, yang motif pink. Terus ada juga ada berapa motif Kak emang Kak? Ada dua, ada dua aja. Oh, dua. Oh. Iya, yang biru ini ini serinya juga sama sih nih, seri yang kemarin aku bikin namanya yang immersion itu. Gitu. Iya. Ini dua. Nah, ini bahannya akrilik gitu nih. Bahan akrilik. Jadi dia itu sifatnya kayak antara kaca dan plastik ya. Dan dia bahannya kuat gitu. Dan tebalnya sekitar 8 mili gitu. Jadi aku memang mencari yang bisa produksi tebal, jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, sedang, bisa dibawa kemana-mana. Terus juga bisa digantung di kartu kartu ID kamu. Iya. Jadi gampang kalau misalnya kamu mau mencet lift, lu tinggal kayak tut gitu. Iya. Harus bisa lihat lengkapnya di Instagram Kertas Backhouse cara pemakaiannya seperti apa. Gitu. Itu salah satunya sih. Selain itu ada lagi nggak Kak? Mungkin kayak misal kayak ngadain workshop online gitu lewat Zoom kan juga lagi rame juga tuh. Banyak yang memanfaatkan Zoom atau webinar-webinar gitu. Ya, itu rencananya sih akan sih. Cuman aku belum tahu kapan. Cuma udah ada beberapa yang nanya juga. Karena kalau online tuh kan workshop online tuh kan memang tantangannya adalah gimana bisa komunikasiin cara pembuatan sesuatu melalui online gitu. Nah, karena di kondisi seperti ini, mungkin aku sih masih mikir kayak apa gitu yang bisa diajarkan melalui online. Karena kalau notebook, untuk cara bikin notebook memang sih cara jahitnya memang ada yang dari sulit sampai dari gampang sampai yang sulit gitu kan. Nah, mungkin sih nanti aku akan ngajarnya yang simpel-simpel aja, yang seru-seru aja, yang bisa diikutin melalui online gitu. Itu ide bagus juga sih, Nif. Workshop online ya, iya memang. Mungkin nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat masih mikirin dulu apa yang mau diajarkan gitu. Oke. Iya. Berarti sekarang kita masuk ke ini aja deh, sesi tanya jawab dari para penonton nih. Oh iya, ntar kalau ada penonton yang beruntung dapat hadiah dari kamu. Iya. Oke, kita mulai aja dari penanya pertama. Penanya pertama itu Anugrah M. Sitorus. Nah, dia nanya, di masa new normal ini, mana yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis terlebih dahulu ya Kak? Selling atau branding? Apa alasannya? Oke.
Selling atau branding. Sebenarnya yang dimaksud oleh branding itu dari segi apa dulu nih. Jadi pengertian branding itu Hmm, kan luas ya. Jadi bukan ya. hanya konten marketing itu termasuk branding, terus display-display yang kita pasarkan melalui online atau offline tuh berupa branding. Jadi mungkin branding itu lebih Mm-mm. ke ini ya, apa namanya, dikenalnya suatu brand Mm-mm. secara online maupun offline. Mungkin itu kali yang dimaksud ya. Hmm, Selling atau branding. ya, Oke. ya, ya. Kalau di kondisi ini sesuai kebutuhan sih sebenarnya dari si brand atau si pelaku bisnisnya itu. Kalau pelaku bisnisnya itu Hmm. sedang kesulitan dalam segi, jadi saling mendongkrak ya antara selling dan branding Oh, gitu. ya, ya, ya. Sebenarnya selling itu akan naik pasti ketika brandingnya juga levelnya dinaikkan gitu. Meskipun aku secara pelaku bisnis itu bisa dibilang kayak bukan yang bisnis banget ya. Maksudnya bisnis banget tuh dalam arti Mm-mm. yang harus punya target begini. Karena produk aku tuh kebetulan Oh, yang handmade dan personal. Jadi value-ku memang yang personal, yang personal touch gitu. Jadi dalam bentuk art and craft gitu. Jadi bukan selling yang aku genjot, tapi lebih ke brandingnya juga. Nah, sebenarnya harus oh, didefinisikan dulu sih brandingnya tuh di kondisi yang kayak gini, kenapa harus branding, kenapa harus selling. Tapi saling hmm, mendongkrak. Kalau ketika brandingnya naik, pasti sellingnya juga akan naik gitu. Marketingnya naik, pasti sellingnya akan merespon itu hal itu. Kecuali kalau tekniknya yang dilakukan salah, iya. misalnya memakai ads-nya itu ads di Instagram misalnya salah salah fokus dan Mm-mm. kurang menjangkau secara luas, budgetnya kurang dan seterusnya. Itu kan lebih ke masalah teknis ya. Cuman kalau mana yang lebih dahulu sih menurut aku, karena banyak orang yang sekarang di rumah, kerja di rumah, meskipun udah Mm-mm. banyak yang WFO ya, kayak termasuk kamu kayaknya Iya, WFO nih. iya, iya, Itu ini nih kalau WFO. kalau di rumah kan masih banyak waktu luang untuk orang-orang bisa buka handphone. Banyakin sih lebih ke konten marketing Mm-mm. gitu. Apapun yang menarik Oh, mata lah gitu. Dan maneuvering itu sih yang penting. Maneuvering dalam menjawab kebutuhan gitu. oke. Thank you Jadi pertanyaannya. intinya lebih lebih menyesuaikan aja gitu ya, kira-kira mau mau gedein yang mana, tapi dua hal itu saling berkaitan gitu ya, Kak, Mbak. Iya, iya, saling berkaitan benar. Oke. Ini Anugrah Sitorus nanya lagi nih, Kak Anugrah nih. Iya, kayaknya Eh, banyak deh apa dia saja? nanyanya. Iya. Iya, gimana? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam berkreativitas di era new normal ini? Kan oke lah, apa dapat ide, dapat ide gitulah, bisa bisa lewat internet gitu. Tapi kan kadang juga butuh butuh lihat yang langsung gitu, yang nggak lewat di internet gitu. Nah, tantangannya apa aja tuh, Kak, yang dihadapi, Ya, dan cara menanggulanginya lah gitu. ya, caranya sebenarnya salah satunya adalah kondisi kayak gini kan sulit kita berkonsentrasi tenang juga ya. Jadi kayak pertama sih harus Iya, tenang benar. dulu, harus tenang Iya, iya, dulu, iya. terus nulis apa aja yang ada di pikiran itu dulu sih. Kayak karena aku Uh, ngerjain bisnis ini sendiri, self self manage juga. Jadi paling paling utama sih paling menantang sih dari diri sendiri ya. Tapi dari segi eksekusinya itu lebih ke apa ya? Lebih ke ini sih kayak di online marketing gitu. Online marketing sekarang lumayan kenceng ya. Jadi kayak semua brand itu sedang berlomba-lomba untuk menunjukkan unjuk gigi gitu. itu yang itu yang wow banget sih, kayak, dan brand-brand kreatif sekarang banyak banget. Awal-awal tuh kayak 2017 tuh banyak memang, tapi masih masih ada seleksi untuk bisa kelihatan maksudnya kayak contohnya seleksi dalam arti ketika pameran itu ada kurasinya. Jadi si event itu bikin kurasi. Jadi kelihatan mana yang worth it untuk bisa dipamerkan. Maksudnya bukan worth it, yang secara kualitas dan produk itu oke,
Tapi makin sini tuh udah makin banyak yang berkualitas yang berkualitas yang bagus gitu. Itu yang terutama yang di new normal itu sih, kayak semua orang berlomba-lomba bikin konten, marketing, terus produk di mana-mana, dan gampang sekali untuk bisa custom, gampang sekali untuk bisa memproduksi sesuatu lah, jasa-jasa di luar sana udah luar biasa. Itu luar biasa menjamur. Itu salah satu. Iya, benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari Devina. Bisa custom nggak Kak? Bisa custom cover nggak Kak? Nah, produk kertas back, ya. Kalau soal gini, jadi produk kertas bekas itu sebenarnya kita tidak meng-custom design. Jadi tidak ada pelayanan custom design, tapi kalian bisa custom quotes di depan cover gitu. Jadi ada katalog, ya kita ada katalog yang bisa kalian lihat di di Instagram kertasbekers.katalog gue gitu. Nah, di situ tuh ada seri-seri yang bisa kalian buka, pilihannya tuh ada tulisan di bawah, misalnya mau custom tulisan, itu nanti ada keterangannya di bawah mau custom tulisan apa saja gitu. Nanti bisa di custom gitu. Jadi memang produk kertas bekas itu lebih ke art yang dari aku sendiri gitu. Jadi kayak dari brand itu sendiri memberikan option-option visual dan kekaryaan itu memang dari identitas dari kertas bekas gitu. Cuman untuk custom cover memang belum bisa, cuman kalian bisa custom quotes dan juga kalian bisa custom kertasnya. Jadi kertasnya mau jenis yang ini, ada yang kertas jenisnya kayak book paper putih gini, terus ada yang kertas warnanya coklat kayak gini gitu. Iya, jadi customnya lebih ke situ. Jadi mix and match sistemnya. Jadi antara cover, terus nanti bisa mix and match sama kertasnya gitu. Jadi kalian misalnya kayak buku ini yang tipe saddle stitch, yang tipe bindingnya yang lebih simple. Ini bisa dicocokkan dengan custom yang nomor berapa. Ini custom immersion nomor 5 gitu. Jadi saya mau yang tipe yang kayak gini Kak, terus covernya yang ini, terus kertasnya aku maunya yang putih aja. Itu bisa gitu. Atau aku maunya yang campur kayak gini dong gitu, bisa. Gitu. Jadi customisasinya lebih ke situ. Begitu Kak Devina. Berarti bukan ininya ya, bukan desainnya, tapi lebih ke kayak kertasnya, kayak quotes, kayak ya mau kombinasi kayak gimana gitu ya. Kombinasi produk. Jadi tetap personal gitu sih. Cuman kalau misalnya mau yang request banyak, mungkin nanti custom desain sendiri, mungkin nanti bisa aku lihat dulu. Tapi untuk yang produk satuan seperti itu. Jadi sistemnya mix and match gitu Hanif, kayak cover, binding, kertas gitu, mix and match-nya. Oke. Gitu. Berarti tadi kalau mungkin ada perusahaan gitu, ada perusahaan mau mau pesan banyak gitu ke kertas Baikals, berarti emang ya nanti dilihat dulu lah ya sama Kak Carlina desainnya kayak gimana. Kalau ternyata oke dan Kak Carlina juga setuju ya udah bisa diusahakan untuk gitu ya Kak. Nah, kalau misalnya contohnya kayak kemarin aku kolaborasi ya sistemnya. Biasanya kalau misalnya mau request custom gitu, kayak terakhir aku projectnya kolaborasi dengan ICW. Jadi custom covernya itu dari ilustrator. Jadi jatuhnya kita semuanya kolaborasi gitu. Nah, aku lebih suka memang dari sistem yang seperti itu. Misalnya katakanlah ada perusahaan yang memang mereka punya desain dan mereka mau custom di notebooknya kertas Baikals, itu jatuhnya jadi kolaborasi. Jadi tetap ada branding si kertas Baikals. Kurang lebih teknisnya gitu sih. Cuman nanti bisa
bisa nanti dilihat seperti apa gitu sih. Cuma memang dalam jumlah Oke. banyak yang jahit itu apa ada ininya, ada apa takaran-takarannya kayak misalnya kayak nyicil dulu berapa karena jahit kan lebih lama pembuatannya dan lebih sulit, Iya, iya. lebih harus hati-hati gitu. Kecuali kalau ada satu lagi yang jenis notebook aku yang dia spiral, jadi dia spiral kawat gitu. Itu Oh, iya, bisa iya, iya, spiral. bisa maksudnya itu aku bisa melakukannya dalam waktu yang misalnya berapa banyak dalam sebulan gitu-gitu sih. Sebulan atau 2 bulan. Tuh. Oke, oke. Mungkin ada yang nanya lagi? Ada penanya yang lain? Bentar. Mungkin temen-temen yang lain nih, atau enggak bisa ngajak temennya gitu buat nonton. Kali aja mau nanya. Kan penanya dapat ini, dapat hadiah, sih dapat hadiah. Giveaway, dapat hadiah. Iya. Apa nih dari Quick Cair nih? Dari... Penasaran. Kalau dari kertas oh iya Kak, tadi kan tadi apa namanya Kak Karlina bilang kertas Baikals tuh dulu pas lagi masih normal gitu, suka ikut workshop gitu ya, suka ngadain workshop atau suka ikut pameran gitu. Iya, mengadakan. Ada cerita yang menarik nggak Kak pas lagi ngadain workshop atau lagi ikut pameran gitu? Mungkin bisa diceritakan. Wah, apa ya? Ntar dulu, ingat-ingat dulu. Jadi pas ini menarik ceritanya, workshop terbesar yang pernah aku adain waktu itu di kerjasama sama satu perusahaan makeup yang cukup terkenal di Indonesia, brand luar, tapi itu jumlahnya 16 orang waktu itu. Nah, 16 orang dan awal mulanya tuh aku kayak, waduh gimana nih, bisa nggak nih ngajarin 16 orang, terus ngajarin jahit, dan requestnya juga harus gambar, pokoknya bikin sesuatu yang menarik lah di konsep itu. Itu kayak lumayan menantang buat aku gitu. Yang menarik itu adalah ketika peserta itu di satu sesi mereka gambar di cover, itu bagus-bagus ternyata. Kayak aku kira tuh mereka bakalan kayak karena kan kita ada guidelines-nya ketika mengajar cara melukis gitu, kita ada guidelines-nya. Nah, terus mereka tuh kayak bisa akhirnya bikin yang bunga lah, padahal sebenarnya awal mulanya tuh kayak kita bikin pattern abstrak aja ya, yang sederhana aja, kakak gitu. Karena yang bikin bunga, ada yang bikin apa namanya, kayak rumah atau pegunungan atau apa gitu, pokoknya yang unik-unik gitu jadinya. Terus itu yang workshop gitu, ya itu sih yang menarik gitu. Kalau untuk pameran lumayan banyak ya pameran waktu itu, ketemu sama ekspatriat yang bisa kayak mengapresiasi produk Indonesia tuh, benar-benar mereka sangat antusias gitu. Jadi pas aku waktu itu pameran di Art Market Jakarta juga, di Kemang, acaranya The Local Market. Nah, itu salah satu yang yang bikin aku terkesan banget adalah ketemu sama ekspatriat yang dia tahu stage binding yang seperti ini. Gitu. Jadi aku pernah lihat nih, aku pernah bikin juga gitu. Terus itu dari orang Australia, kebetulan ekspatriat Australia, terus dia tertarik gitu, terus akhirnya dia beli. Aku mau dong gitu, kayak gitu-gitu, kayak yang sosit gitu sih kebanyakan. Menarik itu yang sositnya kayak, ih bagus banget gitu. Itu yang aku kangen juga sih, Nif, kayak di di pameran itu kita bisa komunikasi sama customer gitu, ketika pengunjung yang datang, meskipun mereka cuma lihat doang, tapi mereka ada komunikasi di situ gitu yang terjadi itu sih. Terus ketemu sama ini aku beringat, ketemu sama Pak
Pak siapa? Bentar dulu aku lupa. Pas Ayo, di Art siapa? Market Jakarta itu aku ketemu sama satu artis terkenal dan legendaris. Aku lupa namanya siapa. Tapi si bapak itu kebetulan anaknya ikutan juga di apa namanya di pameran itu, tapi dia jual makanan gitu. Terus si bapak itu tertarik banget sama produk aku yang dulu sih ada cover yang desainnya beda. Terus wah seneng banget. Udah habis itu udah lihat-lihat terus foto bareng. Aduh Pak ini, aduh siapa waktu itu sama si Widi. Aku masih browsing dulu, tapi ada fotonya di Instagram. Aduh, Oke. Si bapak itu pokoknya artis legendaris Indonesia di tahun 70-an, 80-an gitu deh, 70 80-an gitu. Siapa ya? Bapak-bapak. Kalau kamu lihat orangnya pasti kenal. Sebagian besar orang Indonesia kenal. Gitu. Itu sih yang kayak bisa ketemu sama orang-orang yang influence gitu. Oh, oke. Nah, kan tadi sempat nyebut juga tuh ada desain-desain yang lama. Nah, itu apa sampai sekarang masih ada atau bisa mungkin dibikin ulang lagi yang desain-desain lama itu, atau emang emang tetap ada cuma nambah-nambah desain baru gitu, Kak? Masih ada. Jadi ada beberapa so far itu aku bikin 5 desain ilustrasi digital. Jadi di kertas backers itu kita ada dua kategori. Jadi satu adalah ilustrasi digital, yang satu itu adalah fully signature handmade. Jadi benar-benar dari segi cover, segi konstruksi buku itu handmade gitu. Kecuali kertasnya. Kalau kertas aku memang nggak bikin sih. Jadi kayak aku memproses bolongin dan ngukurnya gitu. Tapi tadi ada ilustrasi, aku udah bikin udah 5 seri ya kurang lebih, itu masih ada. 5 seri. Jadi bisa dilihat di katalog kita di kertasbackers.katalog. Sebenarnya ada dimension di bio-nya Kertas Backers sih. Di situ ada, tinggal klik aja di bio Kertas Backers gitu. Itu jadi bisa dilihat yang lama-lama, dan juga yang lama-lama itu sebenarnya seri yang lama bisa custom tulisan gitu. Yang seri yang terbaru ini kebetulan memang ada beberapa, ada yang nggak bisa gitu memang karena desainnya fully one cover kayak full gitu. Cuman di sini nanti bisa aku tambahkan kalau misalnya mau pesan-pesan misalnya untuk kesayanganku atau misalnya nama siapa gitu. Jadi ya itu sih kayak yang lebih personal, misalnya nama kamu, nama ibu atau nama adik dan seterusnya. Kado. Jadi lebih ke kado sih, kayak banyak orang yang cari produk yang unik. Ketika unik itu akan menambah value dari produk kamu apapun itu, dalam bentuk makanan, dalam bentuk fashion, pakaian, aksesoris, terus. Oke. Nah, Kak, sempat kebayang nggak sih kayak bikin buku jurnal gitu, buku jurnal apa kayak misal cash flow, tapi dibikin tuh buat apa namanya, ngebantu UMKM gitulah, kayak bukan ngebantu sih, kayak bisa dipakai buat UMKM kan biasanya kan warung-warung gitu, terutama biasanya kalau ada yang ngebon lah, kalau nggak ada catatan yang utang gitu segala macam kan pakai kertas tuh. Nah, Kak Karnia tuh sempat kebayang nggak kayak buat ngedesain buku kas yang bisa dipakai gitu untuk para pegiat UMKM gitu, kayak pedagang misal gitu, itu pernah kebayang nggak, Kak? Betulan sih belum pernah ya. Belum pernah, tapi itu unik juga ya. Iya. Yang kayak buku kas gitu kan, yang apa namanya, saldo, kredit, debit gitu kan. Betul. Iya. Maksudnya biar orang juga lebih aware gitu. Orang-orang masih pakai nggak sih? Kayaknya di warung-warung masih ya, Kak. Kalau di warung-warung ya. Kalau di warung-warung. Kalau biasanya kan kalau di warung tuh pakai kertas selembar doang gitu, ditulis-tulis tuh kan rawan hilang. Mungkin apa namanya, kalau misal Kak Karlina kepikiran bikin kayak gitu kan apa namanya,
ngebantu juga para pegiat UMKM itu lebih aware dengan inilah apa namanya pencatatan keuangan segala macam gitu loh. Jadi nggak berantakan gitu, nggak hilang-hilangan gitu. Iya 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 ya. Belum kebayang Catatan-catatan. tapi itu sesuatu yang unik juga ya untuk Iya. dipertimbangkan. Cuman emang iya sih, Iya. aku suka lihat di kayak pedagang-pedagang yang masih manual banget kan. Terus mereka pakai buku tulis, dibikin itu sendiri, bikin garis sendiri gitu. Terus mereka catatnya debit, kredit dan seterusnya tuh lewat situ. Iya. Notice sih. Maksudnya sempat lihat lah, maksudnya aku juga soalnya pakai gitu. Tapi yang dari buku brandnya nggak pakai brand Yang sih, itu gede kebetulan itu ya? souvenir yang Iya, gede iya. ya, buku Oh iya. buku kas itu. Buka apa sih? Iya. Oh, oke. Baik. Kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi ya Kak. Jadi mending sekarang mungkin ke Carlina ngasih closing statement gitu, closing statement terkait bisnis, cara bisnis beradaptasi di normal atau ya terserah Kak Carlina aja deh, apa aja closing statementnya. Ini nih, sorry, ini ada yang dari penanya yang tadi sih, kalau misalnya waktunya cukup. Ini dia nanya, apakah kakak juga melakukan penjualan menggunakan e-commerce? Oh iya. Kayaknya penting juga untuk dijawab sih ini. Benar. Boleh silakan. Ya, pas sebelum closing statement ya, satu pertanyaan lagi. Jika iya dari keseluruhan, ini nanyanya yang e-commerce ya. Apakah kakak juga melakukan penjualan menggunakan e-commerce? Jika iya, dari keseluruhan penjualan produk kakak saat ini, berapa persen e-commerce menjadi sarana penjualan tersebut gitu? Oke, e-commerce tuh penting banget untuk yang punya brand, small brand, kategori yang small brand maupun big, huge brand, tapi masih sistemnya offline, kayak yang tadi disebut sama Hanif, yang pedagang-pedagang kecil UMKM itu kan biasanya sangat tidak awam dengan e-commerce dan electronic commerce dan penjualan via online dan seterusnya. Itu penting banget sih. Pasti aku menggunakan penjualan sistem e-commerce dan banyak aku udah masuk produk-produknya di beberapa e-commerce juga dan lumayan ada efek yang signifikan karena value-nya itu nggak cuma dari segi penjualan tapi juga dari segi branding. Kalau ditanya berapa persen e-commerce menjadi sarana penjualan tersebut, aku karena online ya, karena aku kan mulainya dari Instagram itu aku kayak 90% sih e-commerce gitu. Tapi memang aktifnya di Tokopedia, jadi toko yang aku kelola sendiri. Tapi kalau e-commerce kayak toko-toko online di di Bandung juga ada, di Bali, terus di Jakarta, di Pasar Restor, itu produkku ada di situ juga. Di Bali itu di pasar-pasaran juga bisa beli lewat Instagram. Terus di Bandung ada namanya Cindramata Selasar, di situ juga bisa beli produk kertas bekas di situ. Jadi e-commerce tuh penting banget karena kalau mengingat dari yang sekarang itu mungkin sekalian sama closing statement juga kali ya. Jadi kayak kalau di sekarang ini tuh perlu ini sih banyak maneuvering juga. Kayak misalnya nggak bisa idealis banget, kita harus menyesuaikan dengan keadaan new normal gitu. Jadi aku juga cukup deg-degan memang di awal kayak gimana nih produk gue yang sangat bisa dibilang kategori rada jadul notebook gitu, tapi gimana bisa eksis gitu. Jadi menggunakan kekuatannya tuh di ilustrasi juga. Jadi aku menerapkan ilustrasi di produk-produk yang bisa digunakan secara fungsional di era new normal gitu. Nah, juga ini sih harus kayak terbuka untuk menghadapi hal ini dan juga tetap positif untuk bisa menjalani apapun bisnis yang mau dimulai atau yang sudah dijalani gitu. Kayak
Sebenarnya kayak pelan-pelan ngerjain bisnis itu nggak apa-apa sih. Jadi ada yang lebih ke pengen kayak growth gitu, tapi ada yang lebih kayak pelan-pelan. Nah, aku ngejalaninnya memang enjoy sih, maksudnya memang sesuatu yang bangkit dari hal yang personal dan apa namanya, dari hal personal itu biasanya bisa, mudah-mudahan bisa sustain gitu. Jadi temukan apa yang menjadi passion selama itu bisa dipegang, itu akan tetap sustain atau apa namanya, bertahan ya, sustain bertahan Ya. seterusnya gitu sih, gitu Oke. gitu. Oke. Itu cukup berat ya Kak. Ya, Ya, oke. Berarti kalau bisa diringkas mungkin lebih intinya coba temukan passion sebelum mulai usaha dan apa namanya, biar bisa lebih sustain juga, lebih bisa bertahan gitu usahanya, dan dalam menghadapi era new normal ini ya kita harus terbuka dan harus beradaptasi ya dengan keadaan beradaptasi. yang Iya, lagi terjadi gitu. iya, Nah, benar. ya. Oke. Oke, Gitu. baik. Oke. Kalau gitu terima kasih atas waktunya ya Kak Karlina. Terima kasih juga Klik Cair dan Hanif. Ya, oke. Untuk apa yang nanya ntar kami hubungi yang penanya ini, ntar dapat apa merchandise dari kami gitu. Oke. Oke. Ya. Terima kasih atas waktunya buat semuanya juga, yang buat penonton juga. Tetap jaga kesehatan dan selamat sore. Dah. Ya, selamat. Terima kasih yang udah join. Thank you. Ya.